Oke, kita lanjutkan ke proses pemasangan ya guys. Untuk penggantian stang seher atau pengepresan krek as di sini kalian serahkan aja ke tukang bubut atau tukang presnya ya. Kalian tinggal serahkan stang seher baru dan juga kelaharnya ya kalau diganti ya. Dan bilang aja mau center atau press krek as gitu aja. Nah, kita lanjutkan ke proses pemasangan. Di sini untuk pemasangan krek as bagian kiri atau bearing bagian kiri ya. Karena posisinya ini susah dan benar-benar rapat sekali, saya nggak pakai tracker. Jadi caranya memakai pemanas seperti ini dipanaskan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dudukan kelahar atau crankcase-nya ini bisa memuai. Jadi nanti lubangnya akan menjadi lebih besar dan akan lebih mudah kita memasukkan stang sehernya atau krek asnya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Nah, sangat mudah ya masuknya. Kita pisahkan dulu untuk crankcase yang bagian kiri ini dan kita pindah ke crankcase bagian kanan untuk memasang bearing atau kelahar. Kalau yang sebelah sini, karena di sini nggak ada krek as, jadi langsung saja saya menggunakan metode pukul seperti ini. Tapi pemukulannya harus benar-benar merata ya. Kalau misalkan nggak merata, nanti bisa merusak dudukan atau crankcase-nya ini. Kemudian selanjutnya langsung saja kita kasih lem atau sealer di bagian crankcase-nya ini ya. Karena di sini tidak memakai packing, cukup memakai lem seperti ini dan di sini saya memakai merek Tribon. Setelah itu langsung saja kita gabungkan antara crankcase kiri dan crankcase kanan seperti ini. Usahakan ini harus benar-benar pas dulu ya. Kemudian setelah pas baru kita kasih baut dan langsung saja dikencangkan semuanya. Dan setelah baut crankcase kencang, langsung kita ambil ketengnya, kita langsung pasang aja seperti ini. Kemudian kita ambil juga lidah tensioner yang bagian atas, kita pasang juga seperti ini. Di sini bautnya memakai baut L ya, tetap dratnya M6x1, tapi memakai baut L5. Kuncinya L5 ya. Setelah itu kita ambil gigi starter yang besar ini, yang one way atau satu arah ini ya. Kita masukkan aja seperti ini, kemudian kita pasang juga spi magnetnya. Dan langsung saja kita ambil magnetnya, paskan dengan spi magnetnya ya. Di sini harus benar-benar pas dan proses pemasangan ini memang cukup agak sulit bagi pemula ya. Karena kuncinya sebenarnya bagian one way atau gigi starternya ini harus sambil agak diputar ke belakang dan kita cari coakan yang tepat di bagian magnet dan juga spi magnetnya ini ya. Nah, seperti ini kita putar-putar aja seperti ini dan di sini sudah masuk. Setelah itu langsung aja kita kencangkan. Kemudian kita ke proses pemasangan bagian depan yaitu bagian piston, blok silinder dan juga headnya ya. Kita balik aja posisinya agar lebih enak, agar lebih terlihat seperti ini. Nah, siapkan pistonnya. Di sini ringnya sudah saya pasang ya. Untuk proses pemasangan ring, posisinya sudah sering saya jelaskan, bisa kalian lihat di video-video sebelumnya ataupun di video short saya ya. Nah, ini langsung saja kita kasih oli di bagian stang sehernya, kemudian kita pasang sehernya atau pistonnya ini ya. Dan jangan lupa seperti biasa untuk klipnya di sini jangan sampai lupa karena di sini fatal banget ya guys. Kalau misalkan lepas antara pin piston dan pistonnya bergeser, kemudian pin piston itu menggesek ke bagian silinder, nah itu sangat berbahaya guys. Setelah itu kita kasih oli pistonnya. Baru kita siapkan packing atau perpaknya ini ya. Di sini saya memakai packing merek Asta yang lumayan terjamin atau sudah teruji kualitasnya ya. Dan packingnya langsung kita pasang aja seperti ini karena di sini pin dowelnya sudah saya pasang ya dua-duanya di bagian bawah. Nah, lalu kita cari di sini takutnya rantai keteng ini lepas dari posisinya ya. Kalau dirasa semuanya sudah aman, langsung saja kita pasang juga blok silindernya seperti ini ya. Kita masukkan pistonnya perlahan. Hati-hati di sini ringnya jangan sampai terjepit karena bisa-bisa patah ring pistonnya ya. Kita goyang-goyangkan seperti ini. Kalau misalkan agak seret atau susah, kita ambil lagi dan harus jadi seperti ini. Oh ya, untuk pistonnya ini bukan standar ya. Jadi ini memakai Jupiter XB oversize 50 kalau nggak salah di sini 54,0. Jadi 54 mili ya. Nah, ini sebetulnya motor ini 3 apa 4 tahun yang lalu sudah pernah dibongkar, tapi bagian depannya. Bagian depannya ini memakai piston Jupiter XB oversize 50, yaitu diameternya 54 mili. Di sini untuk bagian depan, bagian head tidak dirubah-rubah ya, karena memang treknya di sini untuk tanjakan. Jadi trek pegunungan ya. Yang dibutuhkan itu torsi bagian bawah karena memang permintaan konsumen seperti itu. Dan sedikit saya jelaskan, kalau misalkan kalian mengganti piston dengan ukuran 54 mili yaitu memakai Jupiter XB oversize 50,
Ini tidak perlu ganti liner ya. Kalian tinggal quarter aja, bawa ke tukang bubut atau ke tukang quarter, kalian ngomong aja, atau bawa pistonnya ukuran 54 mili dan juga bloknya kalian kasih, "Bang, mau quarter," gitu aja udah. Ini nggak bakalan dibikin lebih besar lagi linernya ya, kecuali kalau kalian ngomong, "Bang, oper bos," gitu. Nah, itu pasti diperbesar lagi linernya dan harus ganti liner. Kalau ini kalian cukup quarter aja. Masih tebal guys, masih aman, dijamin aman. Karena untuk spek ini sudah sering saya praktekkan di motor-motor PGR atau Jupiter Jet ya. Jenis-jenis motor seperti inilah yang kode 5TN atau 5TP ini ya. Untuk Mio pun sebetulnya sama. Mio juga bisa seperti itu memakai Mio XB. Dan diameter liner luar standarnya juga besar. Kalian bisa langsung quarter aja. Nggak perlu lagi kalian harus ganti liner. Karena kenapa saya jelaskan seperti ini, ada sebagian atau banyak pertanyaan di kolom komentar yang nggak bisa saya jawab satu persatu. Karena di sini saya megang 2 channel ya. Jadi saya jawab di video seperti ini aja. Makanya kalau bisa kalian kalau nonton jangan di skip-skip ataupun setengah-setengah. Kalian tonton dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Kalau gagal paham nantinya kalian nanya lagi di komentar. Ya nggak apa-apa sih kalian nanya di komentar. Cuman saya suka bingung menjelaskannya kalau lewat ketikan ya. Beda dengan video kayak gini, ada gambarnya, bisa saya jelaskan. Jadi usahakan nonton video saya dari awal sampai akhir agar tidak ada gagal paham ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke proses perakitannya ya. Dan di sini headnya sudah terpasang. Untuk topnya seperti ini posisinya dan piston berada pada posisi atas. Seperti ini jadinya ya. Ini sudah sering saya jelaskan lah soal top-top itu, nggak perlu kalian nanya lagi. Yang penting piston berada pada posisi atas, posisi paling atas. Kemudian noken as berada pada posisi tengah-tengah antara overlap ya. Jadi kebalikannya, atau noken as berada di posisi bebas gerak. Artinya setelan klep misalkan kita ambil 0,10 dan itu antara atas dan bawah atau in dan X itu harus sama dan bisa gerak sekitar 45 derajat lah, 45 derajat ya. Nah itu udah pasti top guys, udah pasti top. Oke, selanjutnya kita lanjutkan proses pemasangannya. Di sini ada pin kecil ini untuk penahan as persneling agar tidak terlepas atau bergeser ke arah sebelah kanan. Dan juga di sini ada pelor ini untuk menekan kopling ya. Jadi sama aja sebetulnya teorinya seperti kopling manual yang ada di tangan. Namun di sini diotomatiskan melalui as persneling ini. Jadi ketika kita nginjak persneling, kopling akan otomatis terbuka. Dan di sini susunannya harus pas ya. Untuk ini nanti kita bahas di lain waktu lah, di video-video yang lain nanti, karena di sini kurang terlihat jelas ya videonya. Jadi langsung saja kita ke bagian kopling, kita balik ya mesinnya. Nah, untuk bagian kopling ini yang pertama kita pasang adalah gigi pompa oli yang ada di kruk as ya. Di sini kan ada dua nih, yang plastik dan juga besi ya, yang besi di sebelah atas. Kemudian kita pasang filter oli. Ini jangan sampai salah ya, di sini ada titik topnya. Jangan sampai salah pokoknya, karena nanti akan merusak stang seher lagi. Kemudian setelah itu kita pasang one way atau cagenya ini ya. Saya nggak tahu lah nyebutnya kayak gimana, bilangnya kayak gimana, ngomongnya kayak gimana. Yang saya tahu ini one way, satu arah, cage ya namanya, bantalan kopling entah apa itulah. Nah, cara memasangnya kita pasang semua pelor-pelornya. Di sini ada 3 pelor ya. Kita pasang aja, satukan seperti ini di sini karena di sini ada lubangnya ya. Setelah itu kita paskan dengan lubangnya, baru kita pasang ketiga pernya. Di sini ada 3 per karena ini memang betul-betul untuk one way ya. Jadi biar posisi rumah ganda atau kopling ganda atau lonceng gandanya ini bisa bergerak hanya pada satu arah dalam posisi kruk as diam ya. Jadi ketika ke sebelah kiri ini bisa bergerak sendiri, tapi ketika ke sebelah kanan atau searah jarum jam ini harus nyangkut. Kalau nggak nyangkut nanti nggak bisa diengkol guys. Asli nggak bisa diengkol, pasti ngelos. Kalau misalkan dua-duanya nyangkut ke belakang dan ke depan, nanti ketika dimasukkan gigi langsung loncat gitu. Kemudian kita pasang kampas gandanya dan kita langsung pasang juga lonceng ganda yang sudah dipasangi cagenya ini. Setelah itu kita persiapkan juga bosnya dan kita langsung pasang bosnya. Lanjut ke bagian rumah kopling. Di sini kita pasang bosnya, ada satu bos di sini, kemudian bos rumah koplingnya ini. Untuk pemasangan part dalam mesin ini kalian harus sambil diputar-putar ya sampai benar-benar nggak ada serat atau apapun itu. Selanjutnya kita pasang rumah koplingnya dan di sini ada ring, kemudian kita pasang kaki empatnya ini. Dan di sini juga ada ring yang bisa ditilep ya atau dilipat.
Nah, kemudian kita pasang murnya, langsung saja murnya kita kencangkan menggunakan kunci 19. Nah, kita tahan aja seperti ini karena di sini saya memakai impact, jadi tahan aja pakai lap biar nggak terluka tangannya ya. Kemudian kita cek lagi di sini sudah bisa muter dengan sempurna. Dalam artian muter dengan lancar ya. Kemudian kita pasang kampas kuplingnya satu persatu, kemudian plat geseknya, kampas kuplingnya lagi, kemudian setelah itu plat geseknya lagi, dan seperti itu sampai terpasang semuanya. Karena di sini per yang 3 penahan plat geseknya di sini sudah tidak ada ya. Jadi langsung saja pasang seperti ini. Setelah semuanya terpasang, jangan lupa di sini ada stud coupling yang saya tadi bahas ya. Di sini arahnya ke bagian blok magnet ke sana. Kemudian di sini juga ada stud pendorongnya untuk mendorong bagian lawan kaki empatnya ini. Fungsinya agar posisinya netral ya. Nah, setelah itu kita tutup seperti ini, lawan kaki empatnya disambungkan dengan kaki empatnya. Setelah itu langsung saja pasang keempat pernya. Dan ini semua langsung saja dikencangkan ya. Jika sudah, langsung saja kita pasang kickstarter atau engkolan atau selahannya ini ya. Pasangnya seperti ini, kita masukkan, kemudian kita tarik pernya untuk dimasukkan ke bagian crankcase-nya ini. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk semua dan sudah dikencengin semua. Kita masukkan juga filter olinya, jangan lupa di sini karena ini cukup lumayan berbahaya kalau lupa ya. Nah, kita bersihkan packing-packingnya karena packingnya di sini kita ganti baru seperti biasalah, mereknya merek Asta aja ya guys. Lumayan kualitasnya. Nah, di dalamnya sudah terpasang semua, jadi langsung saja kita tutup seperti ini, kita kencangkan semuanya ya guys. Di sini bautnya sudah tidak sesuai ukurannya, jadi agak sulit, jadi agak lama sih, bukan sulit. Nah, ini kita kencangkan semua dan di sini proses perakitan mesinnya sudah selesai. Jadi ini tinggal kita langsung sambungkan ke rangka karena untuk blok kiri itu ada di rangka ya. Saya nggak cabut karena tidak memakai soket guys. Oke, ini langsung saja kita sambungkan ke rangkanya.